saat Prabowo Subianto menggenggam tampuk kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Masyarakat pun berbondong-bondong menyatukan barisan karena di tangan Prabowo Gibran, harapan untuk Indonesia bersatu semakin nyata. Tak hanya itu, di balik sorotan politik, kita menyaksikan bagaimana duo ini merajut masa depan ekonomi Indonesia. Saat kita membayangkan masa depan, mega proyek Indonesia bersama Cina tentunya akan menjadi sorotan. Nah, karena dengan Prabowo menjadi presiden, keberlanjutan proyek Indonesia dengan Cina akan semakin mendapat kejelasan. Nah, apa saja mega proyek yang sedang dijalin oleh pemerintah Indonesia dengan Cina? Yuk lanjut simak video ini, geng. Yang pertama tentunya yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pada bulan Oktober 2023, Kementerian BUMN dan China Railway International telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk studi kelayakan proyek KJJS. Studi ini akan mencakup aspek teknis, ekonomi, dan finansial proyek. Pemerintah Indonesia telah menargetkan proyek KJJS dapat dimulai tahun 2024 dan selesai pada tahun 2027. Jalur kereta cepat sepanjang 714 km ini akan menghubungkan Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, dan Surabaya. Guru Besar Transportasi dari Universitas Indonesia, yaitu Bapak Sutanto Suhodo, menjelaskan soal prediksi biaya proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jika dilaksanakan, maka proyek ini akan memakan biaya sekitar 700 triliun rupiah. Proyek yang kedua yaitu mobil nasional. Ya, kalian tidak salah mendengar. Pembicaraan dengan Geely sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Puncaknya terjadi pada September 2023, ketika Luhut menawarkan kerjasama kepada Geely untuk melakukan riset bersama dan memproduksi mobil listrik di Indonesia. Pada bulan yang sama, pemerintah Indonesia resmi mengumumkan kemitraan dengan Geely Automobile, yaitu sebuah perusahaan otomotif ternama asal Cina. Pengumuman tersebut yaitu tentang pengembangan mobil listrik nasional di Indonesia. Proyek ini ditujukan untuk memproduksi mobil listrik yang akan mulai diproduksi di Indonesia sejak tahun 2025. Dan adapun proses riset telah disepakati bahwa akan dipimpin oleh pihak dari Indonesia. Bapak Luhut menyatakan bahwa setelah riset selesai, Indonesia diharapkan dapat meluncurkan merek mobil listrik sendiri sekitar tahun 2025 atau paling lambat awal tahun 2026. Luhut juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia meminta Geely untuk membangun pabrik mobil di Indonesia dengan keterlibatan para ahli lokal dalam proses riset untuk memproduksi mobil listrik dengan merek Indonesia. Lebih lanjut, Luhut meminta Profesor Satrio, seorang guru besar dari ITB, untuk bergabung dengan para ahli dari Universitas Indonesia. Yang ketiga adalah pabrik fotovoltaik terbesar di dunia. 10 Juli 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, membeberkan bahwa Indonesia akan membangun industri panel surya, bukan tanpa sebab, karena Indonesia memiliki bahan baku utama untuk membuat panel surya di dalam negeri, salah satunya yaitu pasir silika. Kala itu, Luhut menyampaikan bahwa nantinya akan ada industri fotovoltaik yang akan dibangun di dalam negeri, khususnya di daerah Pulau Rempang, Batam. Lebih lanjut, Luhut membeberkan bahwa nantinya industri tersebut akan mencapai pada produksi semikonduktor yang memiliki banyak tipe. Menurutnya, kini sudah saatnya Indonesia mengembangkan industri panel surya di dalam negeri. Terlebih, 80% panel surya di dunia kini diproduksi di Cina. Adapun sumber bahan baku industri panel surya di Cina tak lain merupakan masih impor dari Indonesia. Bila Indonesia mampu mengembangkan industri panel surya di tanah air, maka nilai tambah dan tingkat komponen lokal juga akan semakin meningkat. Di sisi lain, posisi geopolitik saat ini berpihak pada Indonesia. Jika Amerika Serikat tidak ingin mengimpor barang dari Cina karena mereka saat ini sedang perang dagang, maka mereka bisa mengimpor barang dari Indonesia. Bahkan, tak menutup kemungkinan bisa mengekspor pula ke Uni Eropa. Perjanjian kerjasama ini dilakukan bersama Xinyi Glass, perusahaan bidang kaca terbesar di dunia asal Cina. Investasi yang digelontorkan perusahaan tersebut juga tak main-main loh. Nilainya ditaksir mencapai 11,6 miliar US dollar atau setara 175 triliun rupiah. Yang berikutnya yaitu kawasan industri Batang. Pembangunan kawasan industri terpadu Batang menjadi magnet yang kuat bagi para investor.
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah terus mendorong proyek mega ini, yang meliputi lahan seluas 4.000 hektar. Bahkan, target setengah lebih dari luas area KIT diharapkan dapat selesai pembangunannya pada tahun ini, yaitu tahun 2024. Komitmen pemerintah Indonesia semakin kuat dengan dukungan dari Cina. Wansida Group telah sepakat untuk mendanai proyek KIT Batang dengan anggaran mencapai 1,5 miliar US dollar atau setara 23,18 triliun rupiah. Dana ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas di kawasan tersebut. KIT Batang diharapkan akan menjadi pusat industri manufaktur dan logistik yang signifikan. Dalam lingkup area tersebut, berbagai industri akan menempati posisinya, termasuk industri elektronik, otomotif, kimia, agroindustri, tekstil, serta sektor logistik dan distribusi. Dengan potensi yang dimilikinya, KIT Batang tidak hanya akan menjadi dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga akan menjadi magnet bagi para investor, baik lokal maupun internasional. Ini adalah langkah besar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri manufaktur dan logistik di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir, yaitu pabrik baterai mobil. Menjadi pemain utama dalam industri baterai mobil adalah mimpi Indonesia. Salah satu perusahaan pabrik baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, yaitu CATL, akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Melalui anak usahanya, yaitu Ningbo Contemporary, bersama dengan holding Indonesia, yaitu MenID, kedua perusahaan ini akan membuat perusahaan patungan atau perusahaan joint venture. Nah, dalam perusahaan tersebut, Indonesia akan memegang mayoritas kepemilikan saham dari perusahaan patungan tersebut. Proyek kerjasama ini ditargetkan kapasitas pabrik baterai akan terbangun yakni sekitar 15 gigawatt pada tahun 2027 mendatang. Proyek ini digadang-gadang membutuhkan investasi sebesar 12 miliar US dollar atau setara 183 triliun rupiah. Dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden, maka kejelasan proyek-proyek tersebut akan semakin nyata. Dan Indonesia Emas 2045 saat ini sudah di depan mata dan tinggal selangkah lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.